Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Waalaikumsalam. rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillah, kita mulai kembali lanjutan pembahasan tryout ketiga di sesi kedua atau terakhir ini dengan pemateri Ustadz Rio Rizaldi. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan pembahasan tryout lanjutan. Silakan Ustadz Rio Rizaldi untuk menyampaikan pembahasannya. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, sebelumnya Ana izin cek nih, Kak Zainal, suara Ana lancar nggak seperti ini? Lancar? Baik. Soalnya biasanya kurang lancar kalau pakai data. Baik, Afwan, kalau nanti di tengah-tengah ada kekurangan sinyal bisa langsung kabar saja. Ana share. Baik, apa muncul Kak? Muncul? Alhamdulillah. Putus-putus nggak? Enggak. Alhamdulillah. Ya semoga aman kuotanya. Bismillah. Baik. Kita lanjutkan ya pembahasan dari yang ketiga kali ini di sesi yang kedua. Terakhir kita sudah bahas yang ke-55. Baik. Kedengaran ya Kak suara petir? Terdengar ya? Ya, lagi nggak tahu nih, besar banget nih petir dari tadi menyambar terus. Baik, lanjut ya, kita semoga nggak apa-apa, semoga Allah mudahkan. Yang ke-56. Tadi udah ya, karuma yakrum. Yang ke-56. Istabqa'a, maka mudhari'nya yastabqi'u. Nah, ini yastabqi'u-nya yang mana tulisannya? Nah, ini termasuk ke dalam imla ya. Kalau antum ya, kalian sudah pernah belajar imla, maka ini hamzahnya termasuk yang mutatorrifah. Maksudnya dia ada di ujung letaknya. Ya. Nah, kalau hamzah ada di ujung, maka penulisannya kita cukup melihat harokat dari huruf yang sebelumnya. Ana ulangi. Kalau hamzah ada di akhir, maka yang kita perlu perhatikan adalah huruf harokat huruf terakhir sebelumnya maksudnya. Nah, karena ini istabtoa, mudhoreknya yastabtiu. Nah, di sini yastabti, maka toknya kan kasroh nih. Maka ketika toknya kasroh, nah, maka hamzah kita tulis di atas nabroh. Kalau kalian tahu nabroh, nah ini dia nabroh. Ya, ini namanya nabroh nih, alif seperti ini. Ya, alif kalau kita lihat secara sekilas ini alif maksuro ya. Tapi ini sejatinya namanya nabroh. Kayak gitu. Nah, kapan ditulis di atas nabroh? Ketika hamzahnya di atas, diletaknya di akhir, sebelumnya berharokat kasroh. Nah, kalau tulisannya yang seperti ini nih, ini maka cara bacanya yastabqa'u. Nah, karena hamzahnya di atas alif, maka sebelumnya toknya fathah. Nah, kalau di atas waw seperti ini, yang ba, maka ini cara bacanya yastabqa'u. Itu karena ini di atas waw tulisannya. Nah, maka di antara ini semua yang paling cocok adalah yastabqi'u karena ti ya, yastabqi'u ini bentuk dari mudhari' istabqa. Kayak gitu. Ini kalau penulisan hamzah mutatorrifah berada di akhir. Tinggal kalian lihat harokat dari huruf terakhir. Lalu kalian cocokkan. Kalau kasroh maka hamzahnya di atas ya. Kalau dhammah maka hamzahnya di atas waw. Kalau fathah hamzahnya di atas alif. Kayak gitu. Nanti berbeda lagi ketika hamzahnya itu ada di tengah-tengah. Maka nanti main kuat-kuatan harokat tuh. Ya, antara huruf sebelum dengan huruf hamzahnya. Ya. Bagaimana yang pernah Anda sebutkan yang sebelumnya itu? Urutan harokat yang terkuat kalau nggak salah tadi kasroh, dhammah, fathah, lalu sukun. Nanti tinggal di kuat-kuatan. Nanti insya Allah di kelas selanjutnya lah kalau misalnya ada yang seperti itu. Gimana dia menjelaskan. Ini yang mutatrifah maka yang dan. Kemudian
Selanjutnya nomor 57. Misalun lil fi'lil misal. Nah, ya, lil misal. Jadi fi'il itu kalau dilihat dari bina, min haitsu binaihi, ya dilihat dari apa namanya? Huruf-hurufnya, maka ada yang sahih. Ya kalau sahih ya itu aman ya, maksudnya hurufnya sahih nggak berpenyakit. Tapi kalau ada huruf illahnya di antara huruf-huruf sebuah fi'il, maka kita lihat ya, ada 3 jenis. Yang pertama, kalau huruf illahnya ada di awal kata, maksudnya apa? Kan fi'il kan ada 3 huruf ya. Fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Maka ketika fa'ul fi'li, fa'nya itu huruf illah, maka namanya misalun. Baik. Kalau huruf illahnya itu ainul fi'linya gitu. Ya kan kalau fa huruf illah maka namanya misal. Kalau ainul fi'linya huruf illah maka dia namanya ajwaf. Begitu. Dan satu lagi, kalau lamul fi'li ya, huruf lamnya itu dia huruf illah, dari fa'in lam, lamnya ini huruf illah, maka namanya naqis, fi'il naqis gitu. Jadi dilihat dari huruf illahnya. Jadi kalau disingkat man, misal ajwaf naqis, misal ajwaf naqis gitu. Nah, ini misal, maka kita cari huruf kita cari fi'il yang huruf fa'ul fi'linya huruf illah. Maka jawabannya ini, yaqifu. Kita lihat dari fi'il madinya. Fi'il madi dari yaqifu waqafa. Nah, wawnya ini huruf illah. Maka misal. Kalau yanmu, nama yanmu. Nama berarti lamul fi'linya huruf illah, alif. Ya, huruf illah kan alif waw ya. Nah, maka di sini namanya naqis yang Mbak. Ya. Kemudian yanalu. Ya, ini diambil kata nala yanalu. Nala ainul fi'linya huruf illah, maka ini disebut ajwaf. Kayak gitu. Kalau yang terakhir ini apa? Kalau ini yang terakhir auqafa yuqifu. Ya. Huruf illahnya bukan di awal. Ya, maka di sini jawabannya waqafa ya. Seperti itu. Ya. Yang kita lihat nih, fa'ala. Fa-nya huruf illah misal. Ainnya huruf illah ajwaf. Lamnya illah maka naqis. Nanti bisa digabung-gabung, misalnya misal ajwaf. Berarti kalau misal ajwaf berarti huruf fa dan ainnya itu huruf illah. Misal naqis berarti fa sama lamnya huruf illah, kayak gitu. Ya. Contoh yang ada 2 huruf illahnya apa ya? Yang apa ya? Kok jadi lupa. Ya pokoknya kalau ada 2 huruf illah di satu kata itu ini ya. Rowa, bukan rowa. Ya rowa benar. Rowa itu waw dan yang terakhir waw dan alif maksur di akhir itu kan 2 tuh, berarti kan huruf illahnya. Maka rowa dia disebut ajwaf naqis karena huruf illahnya ada di ain sama lam, kayak gitu. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Nah, misalun lil ismil mamdud. Ya, sebelumnya kita ada isim manqus, isim maksur, isim mamdud. Ada 3 nih. Ini dilihat dari binanya, dilihat dari huruf-hurufnya. Nah, maka kalau mamdud, apa itu mamdud? Mamdud itu isim yang dia itu diakhiri oleh huruf hamzah yang sebelumnya alif. Nah, maka kita lihat nih, yang akhirnya hamzah sebelumnya alif yang mana? Maka jawabannya an-nama'u. Nah, ini dia. Diakhiri hamzah sebelumnya alif. Ini namanya mamdud. Kalau ar-rawi, nah ini rawi. Ar-rawi ini contoh dari naqis, ya. Naqis. Kalau saro, ya. As-saro ini dia adalah manqus karena dia maksur karena diakhiri dengan alif maksur, kayak gitu. Ya, maksur, naqis, ini mamdud. Kalau ini sahih, ini isim sahih, maksudnya ya nggak ada huruf, nggak ada apa-apanya biasa nih, kayak gitu. Oke. Nah, kalau ini ar-rawi dia kan marfu'nya bi dhammah, dhammahnya muqaddarah. Muni'a min zuhuriha as-siqal. Susah kita ngomong ar-rawi.
Sebenarnya bisa aja ya, cuman orang Arab susah. Nah, ini namanya muni'a min zuhuriha thiqah. Bagaimana yang tadi di Arab kan? Kemudian as-sara, ya kan? Ini marfu'un bi dhammah muqaddarah. Wa muni'a min zuhuriha at-ta'adzur. Karena memang tidak bisa muncul dhammah di huruf ini. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya nomor 59. Misalun lil ismil manqus. Ya. Nah, isim manqus tadi sebagaimana yang Anda bilang, ya, diakhiri huruf ya yang sebelumnya kasroh. Huruf ya sebelumnya huruf sebelumnya kasroh. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah ini al-marwi. Ya. Wah, ini salah kunci nih, Ofon. Salah kunci. Jawabannya al-marwi nih. Nanti bisa rubah lagi. Jawabannya al-marwi. Manqus. Nah, berarti nanti mungkin kalau ada yang benar nilainya bisa lebih satu lagi nih. Ya, mungkin kuncinya tulis salah. Ya, jadi misal dari ismil manqus jawabannya al-marwi. Ya sebelumnya huruf berharokat kasroh. Kalau syifa ini mamdud, ar-rajul ini sahih biasa. Kalau ini mabnah berarti dia namanya maksur, isim maksur. Dan terakhir nomor 60 untuk nahwu dan sharaf qawaid lughawiyah. Ma yali minal fi'lir rubai illa fi'il rubai, fi'il yang terdiri dari 4 huruf, ya, terdiri dari 4 huruf. Ya, kita lihat aja ya, 4 huruf. Harrama ada berapa huruf? Ha, ro-nya 2 karena dia bertasydid. Harrama ini 4 rubai. Kemudian ada aqbala ada 4 juga, hamzah, qaf, ba, dan lam. Kemudian tanakkaro, tanakkaro ini ada berapa huruf? Ta, nun, kafnya double, dan ro. Berarti ini 5. Maka jawabannya ini, tanakkaro ya tanakkaro. Dia bukan rubai, dia fumasi. Kayak gitu. Oke. Jadi rubai, sulasi, kalau sulasi, ya terdiri dari 3 huruf. Ya. Kemudian ada rubai, kayak gitu. Kemudian ada fumasi, ada sudasi. Kalau sudasi terdiri dari 6 huruf. Kayak gitu. Rubai dari 4 huruf diambil dari kata arba'ah, kemudian khumasi diambil dari kata khamsah, berarti terdiri dari 5 huruf kayak gitu. Rubai berarti arba'ah diambil dari 4 huruf kata yang terdiri dari 4 huruf. Jadi ini yang bukan adalah intanat karoi Allahu a'lam. Baik, ini tentang nahwu dan sharaf. Kira-kira ya soalnya ya seputar ini ya, dan yang dasar-dasar. Oke. Insya Allah nggak terlalu jauh, kecuali mungkin kalau kisim syariah. Kalau mau daftar kisim aksam jami'iyah, kan ada kisim i'dad sama aksam jami'iyah. Kalau kisim i'dad, ya insya Allah yang nggak terlalu sulit lah, mudah-mudahan. Kalau misalnya aksam jami'iyah itu bisa jadi yang ditanya itu nama kitab Imam Syafi'i, misalnya siapa mu'alifnya ya, Imam Syafi'i gitu. Kitab ini, nama mu'alifnya siapa dan seterusnya. Itu lebih kompleks lagi nanti kalau kisim aksam jami'iyah yang S1. Ini yang nahwu dan sharaf. Baik. Sekarang kita pindah ke al-adab wal balaghah. Alhamdulillah kemarin ana PDF dari kitab adab yang dipelajari di Ma'had Al-Ulum di Lipia. Bisa kalian pelajari, ya bisa kalian baca-baca bila di pondoknya tidak ada kitab adab ya. Bisa dibaca-baca. Baik. Kita langsung saja baca Al-Asrul Adabi alladhi yamtaddu min ba'di maqtari Ali ibn Abi Thalib fi sanati 40 min al-hijrah ila sanati 100 wa 32 min al-hijrah yusamma bi. Nah, ini waktunya nih dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Ini namanya zaman apa? Kalau zaman adab, Umawi, Jahili, Sadrul Islam, atau Abbasi. Kalau Jahili nggak mungkin. Kalau Sadrul Islam, ya udah selesai dong. Sadrul Islam ini dari awal Nabi diutus sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang ini dari wafatnya Ali bin Abi Thalib nih sampai tahun 132. Maka ini adalah zaman Al-Umawi. Kayak gitu. Kalau kita lihat nih, ya. Kalau anak-anak jelasin sedikit, Asrul Jahili, dia itu sebelum Nabi diutus, yamtaddu qabla bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bi mi'atin wa khamsina aman takriban. Nah, apa namanya? Ini dia asrul jahili. 150 tahun sebelum Nabi diutus sampai diutusnya Nabi ini namanya al-asrul jahili. Ingat 150 tahun sebelum Nabi diutus sampai diutusnya Nabi itu asrul jahili. Nah, dan penyair yang paling masyhur di asr jahili ini ada Imru'ul Qais, ada Antarah bin Shaddad al-Abasi, ya, atau Absi atau al-Abbasi, ini nggak tahu cara bacanya. Kemudian ada lagi Labid bin Rabi'ah, kayak gitu. Kemudian ada lagi kalau di kitab yang ana share ada Zuhair bin Abi Sulma, kayak gitu. Ya, Assalamualaikum, Satrio. Afwan Kak, qadarullah ke ini lagi. Qadarullah lagi hujan deras. Ya. Gimana ulangi lagi? Ya, silakan. Kelihatan sudah? Ya, sudah kelihatan. Nah, ini ulangi ya. Asrul jahili, zaman kebodohan. Dimulai dari Biqarnain ini bada aqoblal Islam Biqarnain au qarnin wa nisfin, ya. Kurang lebih 200 tahun atau 150 tahun sebelum munculnya Islam sampai datangnya Islam. Artinya sampai Nabi diutus. Ini namanya al-asrul jahili. Ya. Kemudian asrul sadril Islam, ya, zaman keislaman, ya, zaman Islam. Ya, dimulai dari zuhurul Islam, dimulai dari munculnya Islam atau diutusnya Nabi SAW, dan berakhir zaman keislaman ini dengan berakhirnya zaman Khulafair Rasyidin. Ya. Jadi Khulafair Rasyidin diakhiri oleh zamannya Ali di tahun 40 Hijriah. Itu, ya. Min zuhuril Islam ila intihai asril Khulafair Rasyidin. Sanata arba'ina minal hijrah. Baik, ini as-sosal Islam. Zaman keislaman. Kemudian zaman Umawi. Bada bi qiyami daulati Bani Umayyah. Nah, ini dimulai dari tegaknya, ya, atau munculnya atau berdirinya belajar yang serius kenapa Bir? Tahun 40 Hijriah. Ya. Itu masuk ke MA aja baru 10 juz, kelas 2 udah bisa 30 juz. Afwan, suaranya belum di mute. Lanjutkan ya. Jadi Asrul Umawi dari tahun 40 Hijriah sampai runtuhnya Daulah Umayyah, yaitu di tahun 132 Hijriah. Sanatami atin wasnataini wasalatin minal hijrah. Kemudian yang keempat, habis zaman Umawi, zaman Abbasi. Dan zaman Abbasi ini dimulai dari runtuhnya Daulah Umayyah, yaitu tahun 132 Hijriah
sampai wantaha bil ghazwil Maghuli. Ini dengan perang Mongol ya namanya. Bil ghazwil Maghuli, maksudnya ya Mongol. Perang Mongol kalau nggak salah. Di Baghdad tahun 656 Hijriah. Sana tasitin ya. Wasit sanat kami atin wasitin wa khamsin namanya. Ya ini dia Abbasi ya. 132 sampai 656. Kemudian ada al-asrul wasit. Ini bisa juga disebut asrul dual al-mutatabi'ah. Al-asrul wasit yashmalul asrain al-mamlukiyah wal utsmani. Ya, ini maksudnya kalau nama lainnya al-asrul dual al-mutatabi'ah. Ya. Anda juga nggak tahu maksudnya apa, cuman di sini dimulai al-asrul wasit ini dimulai dari 656 sampai wantaha bintiha al-hukm al-Utsmani lil bilad al-Arabiyyah fi bidayat al-qarn salis ashar. Jadi di tahun 1300-an ya. Di abad ke-13, tahun 1300-an Hijriyah. Ini al-asrul wasit atau asrud dual al-mutatabi'ah. Ya. Dari 656 Hijriyah sampai selesainya Turki Utsmani. Maksudnya Turki Utsmani dulu merajalela kan, maksudnya menguasai sebagian besar dunia kan. Yaitu. Nah, ketika itu runtuh juga, nah ini di tahun atau di abad ke-13. Ya, dekat-dekat ini kan kita sekarang 1400 ya Hijriahnya. Kan? 1433. Nah, tahun 1300 nah ini berakhir al-asrul al-wasit. Yang terakhir ada al-asrul hadis, yaitu asruna hadza, sekarang, zaman sekarang, dari runtuhnya Daulah Utsmaniyah ya Turki sampai saat ini disebut al-asrul hadis. Dan masing-masing zaman punya penyairnya masing-masing. Nah, ini kalau antum pengen lihat nih di Wikipedia ada kayak asrul sadril Islam, di zaman keislaman. Yang masyhur ada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, ada Ka'ab bin Zuhair kayak gitu. Kemudian di Asr Bani Umayyah di zaman Umawi yang masyhur di antaranya ada Al-Farazdaq, ada Jarir, ada Al-Akhtal kayak gitu. Kemudian Asru Bani Al-Abbas atau Al-Asrul Abbasi, ini yang terkenal itu ada Abu Thayyib Al-Mutanabbi gitu kan. Ada juga yang kemarin Anda bilang Abu Nawas ya. Abu Nawas nih zaman Abbasi kayak gitu. Kemudian Asrul Dual Al-Mutatabi'ah atau Al-Asrul Wasit yang Anda bilang tadi ya. Di situ agak kurang juga ya, maksudnya nggak jarang di ini. Namanya Asyabud Dzarif, Anda juga nggak tahu maksudnya siapa ini. Bisa dibaca nanti ada, tinggal dicari aja di Google, kata kuncinya Asy-Syu'ara al-Masyhuruna min kulli asrin. Nanti insyaallah akan ada insyaallah. Ya, yang terakhir al-asrul ahadits, ada Ahmad Syauqi, ada Abul Qasim Asy-Syabi, Jabran, Khalil, Mahmud Duraish, ya, Darwish atau yang lainnya. Ya, ini bisa dicari, bisa di searching ya. Anda juga sendiri tidak hafal semuanya. Tapi itu kurang lebih ya tentang zaman adab. Kita lanjut ke halaman ke nomor 62. Imrul Qais wa Antara bin Shaddad wa Labid bin Rabi'ah. Nah, ini dia yang dibilang tadi. Haula syu'ara masyhuruna fil asri. Jawabannya adalah al-jahili. Ya, fil asri al-jahili. Tiga orang ini memang terkenal di jahiliyah. Kemudian al-kalamul jamilul balighul mu'assiru fin nafsi, hadza ta'rif, sebagaimana buku yang di buku adab ini ya, yang sudah Anda berikan antum ya. Nah, di sini ada fal adabu lil adabi maknayan. Adab itu ada dua makna, maknan khas wa maknan am. Ada makna umum dan makna khusus. Kalau makna am, makna umumnya ya at-tamattu' bil akhlaqil karimah. Ya, maksudnya kita berakhlak yang mulia, namanya juga adab. Dalam bahasa Indonesia adab ya beradab ya berakhlak, ya kan? Berakhlak yang mulia seperti jujur, amanah, ya, dan yang lainnya. Kemudian makna khususnya, nah ini dia yang dipelajari maksudnya.
Yaitu mana khususnya al-kalamul jala al-jamilu al-balighu al-mu'athiru fin nafsi. Kalam, perkataan yang indah, yang balik itu sesuai kaidah ya maksudnya ya. Al-baligh, karena balaghah sendiri ya, kalau antum yang tahu balaghah sendiri itu maknanya ta'diyatul ma'nal jalil, wadihan bi ibaratin sahihatin fasihatin laha fil nafsi atharun khalla ma'a mula'amati kulli kalamin lil mawtin alladhi yuqalu fihi. Kalau kurang lebih kayak gitu makna balaghah, yang artinya ya, mendeskripsikan apa yang ada di pikiran dengan jelas, dengan bahasa yang benar dan fasih kayak gitu. Jadi baligh bisa kita artikan sesuai kaidah. Oke. Al-mu'atsiru fin nafsi, yang apa ya? Ada yang maksudnya yang dapat berpengaruh pada jiwa gitu. Artinya kalam itu saking bagusnya bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya. Nah, ini makna adab bil khas, secara khusus. Gitu. Ya. Jadi al-kalamul jamilul balighul mu'atsiru fin nafsi hadza ta'rifu al-adab. Oke. Balaghah ta'diyatul ma'nal jalil wadihan bi ibaratin sahihatin fasihatin. Yaitu intinya mendeskripsikan apa yang ada di pikiran kita dengan bahasa yang baik dan benar. Itu namanya balaghah. Jadi kalau kata kalimat yang kita ungkapkan itu sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof, maka itu balighun, kalamun balighun, kalam yang baligh. Ya, baligh itu ya sesuai kaidah. Gitu. Karena nanti syarat disebut kalam itu baligh ya sesuai kaidah, yaitu ya udah nahwunya betul, sorofnya betul, tidak ada ta'kid lafzi, tidak ada ta'kid maknawi, tidak ada tanafurul kalimat dan seterusnya. Itu balaghah namanya. Nahwu bukannya ilmun yabhatsu fi taghayyuri awakhiril kalim. Kalau nahwu itu membahas tentang harokat terakhir dari sebuah kata. Kalau sorof ya ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu asal. Ya. Contohnya dari fi'lun menjadi fa'ala yaf'alu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'ala taf'al dan seterusnya sampai akhir. Itu namanya sharf. Wallahu a'lam. Baik, lanjut. Nah, ini dia nih. Kam naw'an lil adab? Ada berapa jenis untuk adab? Jawabannya ada 2. Ada syi'run dan ada nafrun. Nah, ini kalau kita lihat di sini di modul adab ya. Nih, anwa'ul adab. Al-adabu naw'ani. Adab itu ada 2 jenis. Ada nasrun, ada syi'run. Ya. Ini bisa ada ini enggak ya? Anotasi. Oke. Nah, nih ada syi'run, ada nasrun. Ya. Ada nasrun, ada syi'run. Nah, nasrun kalam laisa lahu waznun wa qafiyah. Kalamun laisa lahu waznun wa qafiyah. Wazan ini tidak ada bentuk khusus ya. Maksudnya tidak beraturan. Pokoknya kalimat atau bentuk dari nasr ini dia tidak beraturan ya. Tidak beraturan. Nih, laisa lahu waznun wala qafiyah. Qafiyah itu sajak di akhir kata sama. Maksudnya kalau akhirannya nun semua. Kalau akhirannya fa semua kayak gitu. Ya, ini namanya qafiyah, sajak lah dalam bahasa Indonesia. Ini nasr, ada khutbah. Kalau khutbah kan dalam khutbah Jumat nggak mesti harus sama semua bersajak kan, AB misalnya atau AAAA ya kan, enggak, khutbah bebas, risalah bebas, al-wasiyah, wasiat orang yang mau meninggal mewasiatkan kepada orang yang masih hidup, kayaknya dia nggak sempat mikir deh untuk buat sajak AB ya kan. Ada hikmah. Ya, hikmah ini misalnya petikan dari sebuah pelajaran hidup lah misalnya. Pelajaran hidup lah hikmah. Jadi pernah ada sebuah kejadian, kemudian orang yang mengambil faedah dari kejadian tersebut, ya ini disebutnya hikmah. Kemudian ada masal. Masal ini kita bisa sebut pepatah kalau nggak salah ya. Pepatah atau perumpamaan lah. Kayak air susu dibalas air tuba kalau dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Bagai pinang dibelah 2 misalnya. Kayak gitu. Kemudian ada kisah. Ya, kisah ini ya kisah umum, berkisah. Baik.
Kemudian ada lagi syi'run. Ya, syi'run kalamun lahu waznun wa qafiyah. Nah, ini lahu waznun wa qafiyah. Ya. Jadi dia punya wazan dan punya qafiyah. Ini wazan ini sebenarnya nggak wajib ya, cuman kebanyakan syair itu bersajak AB atau AA gitu. Ya, ini hanya kebanyakan, tapi ya nggak melulu harus punya wazan. Tapi kebanyakan punya wazan, dan yang terpenting ini qafiyah juga ya. Qafiyah sajak. Jadi punya bentuk khusus. Maksudnya bentuk khusus itu ya teratur lah. Nggak seperti nasr. Kalau nasr tadi Anda bilang berantakan, ya bebas, karya bebas. Tapi kalau syair dia beraturan, ada aturannya, dan juga umumnya dia bersajak, kayak gitu. Nah, contohnya nih, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa aqu ilmin kaman huwa jahil. Jadi nih huruf-hurufnya nih, ini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Jadi maksudnya apa ya, gimana ya cara jelasin? Anda juga bingung, maksudnya punya bentuk khusus yang lebih teratur dibandingkan nasr lah, gitu aja. Kayak gitu. Itu batas yang Anda ketahui ya. Kalamun lahu wazn wa qafiyah. Jadi sebentar, mana nih? Anotasi. Oke. Jadi itu dia apa namanya, jenis ada nasrun, dia itu yang bebas tanpa kita batasi apapun. Kalau syair dia itu lebih sempit, lebih teratur ya, dan biasanya bersajak kayak gitu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, mayali min anwa'in nasr. Mayali min anwa'in nasr. Ya, di antara jenis-jenis nasr. Nah, yang Anda sebutkan tadi barusan. Ya, nasr nih, ada khutbah, ada risalah, ada wasiyah, ada hikmah, ada makal, dan ada qissah. Baik. Maka di sini yang mana yang bukan? Ya jelas syair. Karena syair sendiri dia termasuk jenis dari adab itu sendiri ya. Rekannya nasr. Wasiyah, qissah, khutbah termasuk dari nasr. Baik, halaman 66. Ini ada contoh nasr nih. Alin jani bakalin nas yuhibbuk wa tawadhu' lahum yarfa'u. Ya. Ini hadza qaulu dzil isba' li ibnihi. Ini adalah perkataan dari dzil isba' untuk anaknya qabla mautihi, sebelum dia wafat. Nah, ada kata-kata sebelum dia wafat nih. Biasanya kata-kata yang dilontarkan seseorang sebelum dia meninggal dikatakan itu wasiat. Maka ini adalah jenis nasr wasiyah. Jelas ya? Artinya apa nih? Alin jani bakalin nas yuhibbuk. Ya. Lemah lembutlah engkau kepada manusia, maka mereka akan menyukaimu. Wa tawadhu' lahum yarfa'u. Ya, dan rendah hati di hadapan mereka, maka mereka akan meninggikan derajatmu, ya. Ini kurang lebih artinya. Dan masih panjang. Di buku adab ini insya Allah ada nih. Anak sudah ini ya. Anak ambil contohnya sekarang dari sini nih. Bisa kalian pelajari dari sini saja. Begitu. Ini contoh khutbah. Ada contoh lagi yang lain, misalnya di sini ada al-wasaya. Ini contoh wasiat nih. Kan? Alin jani bakali qaumika yuhibbuk wa tawadhu' lahum yarfa'uk wa absut lahum wajhaka yuti'uk wa la tasta'thir 'alaihim bi syai'in yusawwiduk, dan seterusnya. Gitu. Baik, jadi ini namanya al-wasiyah. Kalau khutbah. Kalau hikam, kita lihat ya hikam ya. Kalau hikam itu kita lihat contohnya ya, biar ngeh lah. Ini hikam. Contoh dari hikam. Afatur ra'i al-hawa. Yang lain deh. Yang maknanya lebih enak lagi. Nah ini nih. Contoh akhirud dawa'i al-kayyu. Pengobatan terakhir kai. Jadi ada sebuah ungkapan yang kita ungkapkan untuk menjelaskan sesuatu lah kepada orang yang kita ajak bicara. Nah ini maknanya al-kayyu bin nar huwa akhiru dawa'i tu'alaju bihil amrad.
Al-hikmah, nah hikmahnya kenapa kita sebutkan perkataan ini? Liujarribal insanu al-halal sahla qabla al-halal sa'bi. Artinya dia mencoba dulu, berusaha untuk melakukan sesuatu dari yang termudah dulu. Kalau mentok, baru lakukan opsi yang terakhir. Begitu. Jadi ketika ada orang yang memiliki suatu keadaan yang mirip seperti ini, maka kita bisa katakan hikam ini gitu. Ya contoh ada permisalan misalnya air susu dibalas air tuba. Ya, ada seseorang yang baik hati tapi dia dibalas dengan keburukan oleh yang lainnya. Maka saat itu kita bisa katakan nih, wah, air susu dibalas air tuba nih. Dia berbuat baik ya tapi dibalas dengan keburukan. Gitu. Ya, wallahualam kurang lebih kayak gitulah kalau dalam bahasa Indonesia. Soalnya ini mirip-mirip nih. Al-hikam, kemudian ada lagi al-masal, amsal. Amsal. Ini contohnya sabaqas saiful adla. Ini makna laqad sabaqa saiful lauma fa asbaha al-laumu ghair nafi' la wala yufi. Ini kisahnya nih. Nah, masal ini apa ya kalau diartikan itu masal pepatah kalau nggak salah. Atau perumpamaan ya, perumpamaan kayaknya. Kalau hikam itu kayak pepatah. Ana juga sendiri masih bingung ya. Cuman kalau bahasa Indonesianya yang lebih dekat menurut Ana, ya untuk masal ini lebih ke perumpamaan. Contohnya ini, sabaqas saiful adla. Jadi di dalam kisahnya, kenapa ada ungkapan sabaqas saiful adla? Nih, kisahnya ini. Arsal ahlul Arab. Ada salah satu orang Arab, ya, ada seorang Arab, dia mengirim anaknya untuk mencari untanya yang hilang. Kemudian anaknya pergi ke gurun pasir, ya, membawa pedangnya. Itu. Kemudian ayahnya ini menunggu anaknya dalam waktu yang lama menunggu anaknya. Tetapi anaknya tak kunjung pulang. Wa fi yaumin minal ayyam, suatu hari ayahnya ini pergi bersama seorang lelaki dan ketika di jalan dia menemukan seseorang ya atau dia bertemu dengan seseorang kemudian berkata laqad laqitu fi hadzal makani mundzu muddatin fatan. Ya, laki-laki ini yang bertemu dengan ayah anak ini ya dia berkata tiba-tiba, saya pernah bertemu di tempat ini sudah lama seorang pemuda. Sifatuhu kaza. Dijelaskan nih semua sifatnya oleh lelaki ini. Faqataltuhu, maka aku langsung membunuhnya. Kata orang yang lewat ini. Wa akhadtu minhu hadza sayf, dan aku mengambil darinya pedang ini. Fafakkara al-abu, maka ayah tersebut dia berpikir ya, mencerna ya, mencermati setiap kalimat yang dilontarkan sama laki-laki ini yang melewati. Fa'arafa, maka ayah ini mengetahui bahwa yang dibunuh oleh dia adalah anaknya, ya. Dan lelaki yang ada di hadapannya ini itu pembunuhnya, ya. Maka ayah qala lirrajul a'tini sayfa anzur ilaihi. Maka ayahnya ini berkata, berikan aku pedang ini, saya ingin lihat. Kemudian fa'atahu iyyahu. Nah, kemudian laki-laki tersebut memberikan pedangnya. Fa'arafal ab, maka ayahnya mengetahui annahu sayfu bihi. Ini pedang anaknya. Fadarabar rajula bihi hatta qatalahu. Yaitu maka ayahnya karena emosi tiba-tiba langsung mukul ya langsung memenggal orang tersebut ya yang membunuh anaknya ini dengan pedang tersebut sehingga membunuhnya. Faqalan nas, maka orang-orang berkata, limadza qataltahu fi syahril haram? Kenapa engkau membunuhnya di bulan haram? Maka ayah tersebut berkata, sabaqas saiful adla. Nah, fasarat hadhil ibaratu mathalan. Maka perkataan ini dijadikan masal oleh orang-orang Arab. Maksudnya apa perkataan ini diucapkan atau pepatah ini diungkapkan? Yudrobu hadzal masalu liman yalumu ahadan ala amrin qad intaha. Ya, ini ungkapan ini dilontarkan ya untuk seseorang yang mencela orang lain atas sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Ya kan? Ini kan sudah terlanjur terjadi. Dia udah membunuh dalam waktu atau di hari-hari haram kayak gitu. Nah, maka ini dikatakanlah ungkapan ini. Apa ya? Ini kira-kira ungkapan atau pepatah ya? Bukan pepatah. Ungkapan lah.
Ya, lebih tepatnya ungkapan. Kayak gitu. Jadi perkataan ini ada asalnya, ada kisahnya. Kemudian dikatakan pada kesempatan yang lain yang sesuai dengan kejadian tersebut. Ya, kurang lebih kayak gitu. Allahu a'lam. Kayak gitu. Ini juga ada as-sayfa dhayya'til laban. Ungkapan ini juga ada kisahnya sendiri. Nah, kemudian bila ada seseorang yang menyaksikan sebuah kejadian yang sesuai dengan kejadian ini, maka dia bisa ngucapin yang ini nih, as-sayfa dhayya'til laban. Ya. Engkau telah menyia-nyiakan kesempatan yang pernah ada padamu, tapi engkau menyia-nyiakannya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Wallahu a'lam. Ini hikam dan masal. Kalau hikam lebih kayak ke pepatah, masal itu lebih ke ungkapan atau perumpamaan. Oke. Hikam kayak pepatah, kayak air susu dibalas air tuba, ya kan? Bagai pinang dibelah dua, mirip banget, kayak gitu dan seterusnya lah. Ini dalam bahasa Indonesia, kayak gitu. Wallahu a'lam. Kemudian, gitu ya kurang lebih. Kalau ada salah, tolong dikoreksi yang tahu. Oke. Nah ini dia nih, nomor 67. Sabaqas sayful adla. Mana hadzal nasr? Ya, ini nasr namanya, ayo sebagai apa yang tadi? Ini namanya ungkapan nih. Ungkapan hikam atau masal. Jawabannya ini masal, ini nggak ada hikam soalnya. Masal, ungkapan. Ya, seorang ayah yang membunuh seseorang di waktu haram. Ya, kemudian ada orang yang mencaci. Nah, itulah. Ini 67 masal. Wasiyah bukan, kisah juga bukan. Baik, 68. Ma yali minasyu'ara al-masyhurina fi asri sadril Islam. Nah, fi asri sadril Islam, ya, yang terkenal adalah Hasan bin Sabit. Ini Ila ya, Ila. Oh ya, Ila. Hasan bin Sabit dia masyhur. Ka'ab bin Zuhair dia juga masyhur di zaman keislaman. Zuhair bin Abi Sulma, Zuhair bin Abi Sulma dia termasuk penyair di asr jahili. Maka yang tepat adalah ini yang bukan. Abdullah bin Rawahah dia juga termasuk penyair di zaman keislaman. Kayak gitu. Ya, Zuhair bin Abi Sulma ini di zaman jahili. Jadi yang bukan adalah Zuhair bin Abi Sulma. Ini Sulma bacanya bukan bin Abi Salma, bin Abi Sulma. Ini tentang adab, dan adab insya Allah nggak terlalu banyak ya, karena dia hanya terpaut waktu adab, zaman adab, ya. Kemudian penyairnya sama contoh. Udah itu doang. Selebihnya nggak terlalu banyak. Lanjut, sekarang kita ke balagoh, ya. 69 ini udah masuk balagoh. Bayanun anna syai'an au asya'a syarakat ghairuha fi sifatin au aktar bi adatin malhudhatan au malfudhatan. Hadza ta'rif, ini ta'rif apa namanya? Penjelasan bahwa sesuatu ya dengan sesuatu yang lain memiliki persamaan. Ya, kemudian disandingkan dengan sebuah alat yang tersirat ataupun tersurat. Ini namanya tashbih. Ya, namanya juga tashbih, permisalan. Ya, memisalkan Muhammad dengan Asad misalnya. Apa persamaannya antara Muhammad dan Asad? Yaitu keberaniannya misalnya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi bahwa Muhammad dan Asad itu memiliki sebuah kesamaan. Ya kan? Syarakat ghairu hafiz sifatin, sama-sama memiliki sebuah sifat atau lebih dari satu sifat. Ya, kemudian dipermisalkan dengan sebuah adat seperti ka, mislu, ka'anna, dan yang lainnya. Pokoknya alat-alat yang digunakan untuk mempermisalkan sesuatu dengan yang lain. Ini namanya tashbih. Baik, tashbih. Nomor 70. Yuqalu tashbihu mursalan. Idza, ayo mursal. Tashbih itu ada 5 macam. Ada tashbih mursal, ada tashbih muakkad, ada tashbih mufassal, ada tashbih mujmal, ada tashbih baligh. Nah, kalau tashbih mursal adalah tashbih yang disebutkan adatut tashbih. Tashbihun dzukira fihi atau dzukirat fihi al-ada. Mana yang dzukirat al-ada? Nih, idza dzukiratil ada. Kalau ada maksudnya mursal gini loh. Biar mudah bandingin ya. Mursal itu kan terpisah, maksudnya kayak mursal yang dia itu terlempar atau apa ya, ada jarak lah, ya kan. Muhammad kal Asadi, jadi Muhammad sama Asad
ada yang memisahkan, yaitu ka. Ini namanya mursal. Kayak gitu, terpisah lah, anggap gitu, mursal. Kalau muakkad, maksudnya muakkad ini yang ditekankan, artinya tanpa ada adatut tasbih. Langsung Muhammadun asadun. Ini penekanan banget nih. Nggak ada adatut tasbih. Ini namanya muakkad. Lawannya mursal dari. Kalau mursal ada adatut tasbih. Kalau muakkad tanpa adatut tasbih langsung Muhammadun asadun fi syaja'ah. Muhammad itu seperti singa, ya. Nggak disebutin, tapi maknanya seperti itu. Muhammadun asadun fi syaja'ah. Ini namanya muakkad. Tasbih muakkad. Tidak disebutkan adatut tasbih. Kalau mufassal itu yang dirinci. Maksudnya dirinci, kayak namanya juga tafsil, mufassal, rinci. Sesuatu yang dirinci. Artinya kalau dirinci, dia disebutkan letak persamaannya atau wajah syabahnya. Jadi wajah syabahnya itu disebutkan, dirincikan. Jadi Muhammadun kal asadi fis syaja'ati. Nah, fis syaja'ah ini persamaannya nih. Disebutkan di dalam kalimat, maka namanya mufassal. Kayak gitu. Idza dzukira fihi wajhu syabah. Nah, sebaliknya, kalau tidak disebutkan wajah syabahnya, maka namanya mujmal. Mujmal itu artinya umum, global, masih belum dirincikan. Nah, karena belum dirincikan, ya anggap saja kalau di dalam kalimat tidak ditulis wajah syabahnya. Contohnya, Muhammadun kal asadi. Kayak gitu. Jadi, disamakan dengan asad secara umum. Nggak dirincikan apa yang disamakan. Keberaniannya kah? Atau apanya kah? Kayak gitu. Kayak gitu. Ya, mudahnya kayak gitu. Kalau tasbihun balighun, tasbih baligh itu yang tidak disebutkan keduanya. Tidak disebutkan adatut tasbih, tidak disebutkan juga wajah syabah. Langsung Muhammadun asadun. Ini namanya tasbihun baligh. Wallahu a'lam. Kayak gitu kurang lebih. Ya. Jadi mursal lawannya mursal muakkad. Mufassal lawannya mujmal. Mursal sama muakkad itu perbedaannya antara ada atau tasbih. Ada atau tidak. Kalau mufassal sama mujmal, perbedaannya hanya di wajah syabah. Wajah syabahnya ada atau tidak, ya mufassal atau mujmal. Kayak gitu. Kalau tasbihun baligh, tidak disebutkan keduanya. Jadi kalau di dalam kalimat itu, tasbih itu bisa disebut dua. Tasbihun mufassal muakkad. Berarti kalau mufassal muakkad dirincikan, tapi tanpa ada tasbih. Muhammadun asadun fi syaja'ah. Ini namanya mufassal muakkad. Kayak gitu. Jadi bisa lebih dari satu disebutnya. Kayak gitu. Oke, wallahu a'lam. Nah, ini sama nih. Yuqalu tasbihu mujmalan. Nah, mujmal sebagaimana bilang tadi mujmal umum. Berarti kalau umum tidak disebutkan wajah syabahnya. Idza hudhifa wajhu syabah. Oke. Kalau hudhifatil ada dia namanya muakkad. Kalau dzukira wajhu syabah namanya mufassal. Kalau dzukiratil ada namanya mursal. Kayak gitu. 72. Nah, ini dia nih. Muhammadun kal asadi fi syaja'ati. Ainal musyabbah. Nah, di dalam tasbih dia punya rukun. Ya, punya rukun tasbih, arkanut tasbih. Rukun tasbih itu ada musyabbah bihi, ada tut tasbih, sama wajhu syabah. Ada 4. Ya. Kalau dalam tasbih rukunnya ada 2, musyabbah sama musyabbah bihi. Itu keduanya harus ada dalam tasbih. Kalau dihilangkan salah satunya, namanya isti'arah. Kayak gitu. Jadi kalau di dalam kalimat ada musyabbah dan musyabbah bihi, namanya tasbih. Kalau tidak ada salah satunya, artinya adanya hanya musyabbah atau adanya hanya musyabbah bihi, maka ini namanya isti'arah. Nah, ini musyabbah. Mana yang namanya musyabbah? Musyabbah itu artinya yang diserupakan. Musyabbah bihi yang diserupakan kepadanya. Nah, atau dengannya. Maka Muhammad adalah musyabbah yang diserupakan. Asad musyabbah bihi. Yang mana Muhammad itu diserupakan dengannya. Ini namanya asad. Ya, asad di sini di dalam sini. Ini musyabbah, kafnya ada tu tasbih, asadnya musyabbah bihi fi syaja'ah wajhu syabah. Kayak gitu. Oke. Lanjut. 73. Tasbihun. Nah, di dia nih. Tasbihun hudhifa ahadu tarfaihi. Hadza ta'rif. Tadi yang bilang ya, tasbih. Disebut tasbih
kalau ada tasbih dan musyabbah bihi, ada musyabbah dan musyabbah bihinya di dalam kalimat. Kalau musyabbah atau musyabbah bihinya salah satunya dihapus, maka dia disebut isti'arah. Kayak gitu. Jadi namanya isti'arah. Tasbihun hudzifa ahadu tarfaih. Jadi musyabbah atau musyabbah bihinya dihapus namanya isti'arah. Kalau khobar apa khobar? Khobar itu kalamun yahtamilu fihi sidqa wal kadhib. Sebuah perkataan yang mengandung unsur kebohongan atau kebenaran. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, Muhammad telah datang. Nah ini kita bisa bilang nih, orang yang menyebutkan kalimat ini dia itu bohong atau jujur. Ini namanya khobar. Kalau insya adalah sebuah perkataan la yahtamilu fihi sidqa wal kadhib, yang tidak mengandung unsur benar atau salah, tidak mengandung unsur jujur atau bohong. Maksudnya gimana? Contohnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nah, ini kan perintah. Apakah di dalam perintah kita bilang Nabi Muhammad itu bohong atau jujur? Enggak. Namanya juga perintah adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kayak gitu. Ya, berbeda dengan perkataan Muhammad telah datang. Ini namanya khobar. Karena kenapa? Bisa jadi Muhammad itu belum datang. Bisa jadi orang yang mengatakan itu bohong. Ini namanya khobar. Insya adalah sesuatu yang tidak mengandung kebenaran atau kebohongan, atau kejujuran atau kebohongan atau kebenaran atau kesalahan, tidak mengandung itu. Kayak gitu kurang lebih penjelasan singkatnya. Oke. Yang kalau tasbih, musyabbah dan musyabbah bihi disebutkan. Kalau ini isti'arah, musyabbah atau musyabbah bihinya salah satunya dihilangkan. Namanya isti'arah. Lanjut. 74. Nah, 74. Kita lihat nih. Ra'aitu zahratan taqifu amami. Saya telah melihat sebuah bunga di depan saya, berdiri di depan saya. Hadza mithalun, ini adalah contoh apa? Oke, sekarang kita coba telaah. Ra'aitu, saya telah melihat zahratan, sebuah bunga. Bunga, sekuntum bunga. Kemudian apa? Taqifu amami. Nah, kita lihat, bunga kok dia berdiri di depanku? Apakah bunga itu berdiri? Bunga berdiri atau enggak? Enggak. Ya, bunga enggak berdiri. Berarti ini yang dimaksud bukan bunga dengan sesungguhnya nih. Artinya bukan bunga yang ada di hadapannya, tetapi seseorang yang memiliki sifat seperti bunga. Indah misalnya, cantik. Kayak gitu. Ya, karena ini korinahnya nih takifu. Takifu, berdiri. Nggak mungkin bunga itu berdiri. Ya kan? Paham maksudnya? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya anak hapuskan nih, takifu amami dihapuskan, roa itu zahrotan, maka ini menjadi khobar, ya kan? Ini menjadi khobar. Ya, bisa jadi dia nggak melihat bunga, bisa jadi dia melihat, kayak gitu. Bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Tapi ketika kita tambahkan takifu amami, sekarang pertanyaannya, apakah bunga itu berdiri? Enggak. Berarti ini sedang memisalkan bunga dengan seseorang, ya atau enggak? Iya, sedang memisalkan seseorang dengan bunga. Ya, persamaannya cantik misalnya. Kayak gitu. Ya kan? Berarti kalau diartikan, saya melihat seseorang yang cantik sedang berdiri di depanku. Nah, berarti ini namanya permisalan. Oke? Bisa tasbih, bisa isti'arah. Tapi sekarang kita lihat, kalau tasbih itu harus ada musyabbah dan musyabbah bihinya. Sekarang ini yang di hadapan kita ada bunga. Bunga itu musyabbah bihi atau musyabbah? Nah, bunga ini namanya musyabbah bihi. Musyabbahnya mana? Musyabbahnya nggak disebutkan. Nah, karena musyabbahnya nggak disebutkan, maka ini namanya isti'arah, bukan tasbih. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini namanya isti'arah itu ada dua. Isti'arah itu ada tasrihiyah, ada isti'arah makniyah. Waduh, pusing banget, kayaknya panjang banget ya. Nah, isti'arah ada dua. Ada isti'arah tasrihiyah, ada isti'arah makniyah. Bingung. Baik. Isti'arah tasrihiyah adalah masurriha fihi bilafzil musyabbah bihi. Artinya
Masur riha artinya yang disebutkan itu musyabbah bihi secara langsung. Nah, ini namanya isti'arah tasrihiyah. Jadi yang disebutkan di dalam kalimat adalah lafadz musyabbah bihi. Sebagaimana ini, ra'aitu zahratan. Yang disebutkan adalah sesuatu yang dimisalkan padanya. Harusnya kan di sini yang dipermisalkan musyabbahnya wanita, cantik. Kemudian musyabbah bihinya zahrah. Nah, yang disebutkan zahrah, maka ini namanya tasrihiyah. Namanya tasrihiyah. Karena yang disebutkan langsung benda yang dipermisalkan dengannya musyabbah bihi. Kayak gitu. Bukan wanitanya. Ya, makanya namanya tasrihiyah. Kalau makniyah nih dengarkan nih. Kalau makniyah itu musyabbah bihinya tidak disebutkan. Yang disebutkan orangnya atau bendanya. Contoh. Muhammadun yaz'aru. Ini pernah Anda contohkan juga di sebelumnya. Muhammadun yaz'aru fi sahatil ma'rokah. Muhammad mengaung di medan perang. Nah, sekarang Muhammad sedang dipermisalkan dengan apa? Dengan singa. Karena di sini ada sifat mengaung. Nah, singanya nggak disebutkan nih di dalam kalimat. Maka ini namanya isti'arah, bukan tasbih. Baik, namanya isti'arah. Karena asalnya tidak disebutkan. Tetapi, kenapa disebut isti'arah di sini makniyah? Karena disebutkan rumizalahu bisyai'in min lawazimihi. Ya, ciri-ciri asad atau ciri-ciri singa disebutkan di dalam kalimat ini yaitu yaz'ar. Jadi sifat singa disandingkan dengan Muhammad. Muhammadun yaz'aru fi sahatil ma'rokah. Nah, jadi secara nggak langsung kita sedang memisalkan Muhammad dengan singa. Tetapi bukan dengan lafaz singa secara langsung. Tetapi dengan sifat-sifat atau ciri-ciri singa yang dilekatkan pada Muhammad. Nah, ini namanya isti'arah makniyah. Kayak gitu. Pusing ya? Wallah, pusing. Anda juga pusing. Ya, awal-awal Anda belajar juga pusing. Tapi kalau udah ngerti, insya Allah enak. Ya, jadi isti'arah tasrihiyah yang disebutkan di dalam kalimat adalah lafadz musyabbah bihinya. Musyabbahnya dihapus. Ini lihat bunga berdiri di depan. Kayak gitu. Sedangkan makniyah, musyabbah bihinya tidak disebutkan. Tetapi yang disebutkan di dalam kalimat adalah ciri-ciri dari musyabbah bihinya. Yang dilekatkan pada musyabbah. Duar. Ya, itu dia. Namanya isti'arah. Bingung? Ya. Ana yakin antum bingung. Enggak, Ana yakin antum paham. Wallahu a'lam. Itu dia. Selanjutnya. Ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan interupsi. Ana akan bersedia menjawabnya insya Allah. Lanjut. 75. Ini insya Allah kita habiskan balagohnya ya. Baru selesai. Oke, insya Allah kalau fakultas Islamiyah ini umum. Tergantung pemahaman masing-masing. Sekarang 75. Syarib tuma an-nahri. Saya telah meminum air sungai. Ya. Sekilas nggak ada masalah nih di dalam kalimat ini. Tetapi ulama lughah ya dia membuat rumit nih. Jadi dia diklasifikasikan sebagai apa nih? Syarib tuma'anin, saya telah meminum air sungai. Ma'alaqatu hadzal majazi mursalan. Ma'alaqatu hadzal majazil mursal. Apa alaqah dari majaz mursal ini? Oke. Kalau kalian mau tahu majaz mursal itu adalah kalimatun ustu'milat fi ghairi mawdi'ihal asli li'alaqatin ghairil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli wa alaqatuhu samani atau samani. Afwan ya. Artinya gini, sebuah kalimat atau bukan kalimat ya. Kalau kalimatun dalam bahasa Indonesia kata. Sebuah kata yang digunakan dalam sebuah kalimat tidak pada tempatnya. Tetapi bukan tanpa ada maksud. Ya. Hubungannya bukan musyabahah, bukan persamaan. Ya, jadi alaqahnya hubungannya bukan yang lain. Dan tidak boleh kita mengartikan kalimat tersebut sebagaimana kalimat yang disampaikan barusan. Contohnya, syarib tuma an-nahri. Ini majaz mursal. Hubungannya, langsung sebutin aja ya, biar gampang.
Ini alaqahnya kulliyah. Ya. Jadi majas mursal itu alaqahnya ada 8. Ya, 4-nya salah satu di sini, 4 yang disebutkan. Ya. Ini contohnya nih kuliah. Apa maksudnya kuliah? Kalau kita artikan kuliah itu zikrul kul wa urida bihil ba'du atau wa urida bihil juz'u. Kita menyebutkan semuanya, tapi yang diinginkan dari semua ini adalah sebagian ini. Bingung kan? Ini namanya majas mursal. Maksudnya yang disebutkan semuanya apa? Di sini, syarib tuma an-nahri. Saya telah meminum air sungai. Apakah yang ini kan kalau kita lihat ma'an nahri. Saya telah meminum air sungai itu. Apakah yang diminum semua air sungai itu? Enggak kan? Enggak mungkin seseorang meminum semua air sungai. Tapi yang dimaksud apa? Yang kita pahami apa dari kalimat ini? Ya, saya meminum sebagian air, segelas air kan? Atau sebotol air dari air sungai itu. Nah, maka yang disebutkan di sini ma'an nahri bukan semua air sungai yang diminum, tapi sebagian air sungainya. Maka di sini namanya alaqahnya kulliyah. Yang disebutkan semuanya ma'un nahri, tapi yang diinginkan hanya segelas. Yang kita pahami hanya segelas atau sebotol. Kayak gitu. Paham enggak? Jadi syaribtu ma'an nahri. Saya telah meminum semua air sungai atau air sungai itu. Lafadznya semuanya nih yang dia katakan. Tetapi maksud dari kata ini adalah sebagiannya saja. Nggak mungkin semuanya. Kayak gitu. Ini namanya majas mursal. Alaqahnya kulliyah. Zikrul kul yang disebutkan ma'un nahri. Semuanya. Tapi yang diinginkan hanya kubun minal ma. Ya kan? Atau qaruratun minal ma. Hanya sebotol atau hanya segelas. Kayak gitu. Paham maksudnya ya? Jadi yang disebutkan semua air sungai, tapi yang diinginkan hanya sebagian air sungai. Makanya ini alaqahnya kulliyah. Lawannya kulliyah, juz'iyah. Apa maksudnya juz'iyah? Ya zikrul juz'i wa urida bihil kulli. Wa urida bihil kullu. Yang disebutkan sebagian, tapi yang diinginkan semuanya dari bagian tersebut. Contoh. Arsalar ra'isu uyunahu ilal Madinah. Oke. Arsala ar-ra'isu uyunahu ilal Madinah. Seorang kepala daerah mengirimkan mata-matanya ke kota. Sekarang pertanyaannya, apakah benar-benar seorang pemimpin dia mengutus bola-bola mata ke kota? Enggak mungkin seseorang itu mengirimkan sebuah mata. Itu maksudnya mata, bola-bola mata ke kota. Bukan. Tapi yang diinginkan dari mata-mata ini bukan hanya mata, tetapi semua orangnya. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang mata-mata, kayak gitu. Seorang yang diutus ke kota untuk menyelidiki kasus di kota misalnya, kayak gitu. Arsalar ra'isu uyunahu, mata-matanya, yang maksudnya mata-matanya bukan hanya bola mata yang dikirim ke kota, tetapi yang diinginkan adalah semua yang tergabung dalam bagian mata itu. Maksudnya ya orang, bukan hanya mata, kayak gitu. Paham enggak? Ini namanya juz'iyah. Zikrul juz'i wa urida bihil kull. Menyebutkan sebagiannya saja, tapi yang diinginkan semuanya. Bukan hanya mata yang diutus, tetapi seorang-orangnya yang diutus. Paham ya? Gitu. Lumayan panjang di balang gue. Oke, nggak apa-apa ya. Semoga antum. Kalau misalnya ada yang punya uzur, nggak apa-apa, boleh izin meninggalkan Zoom. Tapi kalau misalnya masih ingin mendengarkan, silakan. Ya, nah sedikit lagi nih, 5 nomor lagi. Kemudian ada zikrul mahal, ini mahalliyah. Kalau mahalliyah berarti zikrul mahal menyebutkan tempat, tetapi yang diinginkan adalah keadaan di dalam tempat tersebut. Sebagaimana ayat was'alil qaryata allati kunna fiha. Dalam ayat kan, tanyalah sebuah desa, tanyalah desa yang tadi kita di sana. Tanya sana ke desa. Ya, dalam bahasa Indonesia juga gitu kan, kita kadang-kadang tanya sana ke desa gitu. Ya, tanya ke desa. Apakah kita akan bertanya kepada desa atau kepada ahlu al-qaryah? Bertanya kepada penduduk desa. Kira-kira kalau kita diminta sama orang tua kita, sana tanya ke desa, kita boleh masuk atau enggak? Nah, tanya ke desa. Apakah kita benar-benar nanya ke desa atau nanya ke penduduk desa? Maka jawabannya nanya ke penduduk desa.
Bukan nanya ke desa nggak bisa jawab. Nah, ini namanya alaqah mahalliyah. Yang disebutkan tempat, tetapi yang diinginkan adalah keadaan di dalam tempat itu, ya. Dan sebaliknya nih, al-haliyah, zikrul hal wa urida bihil mahal. Yang disebutkan adalah keadaannya, tapi yang diinginkan adalah tempatnya. Contohnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, benar-benar dalam kenikmatan. Ya kan? Lafi na'im. Benar-benar akan berada di dalam kenikmatan. Sekarang, kenikmatan itu tempat atau bukan? Bukan. Tapi yang dimaksud dari sini apa? Surga. Innal abrara lafi jannah harusnya, ya kan? Tapi yang Allah sebutkan di sini lafi na'im. Orang-orang yang baik, orang-orang soleh akan berada pada kenikmatan nanti. Tapi yang dimaksudkan dalam kenikmatan ini, ya ulama tafsir menjelaskan na'im maksudnya jannah. Kayak gitu. Gitu. Jadi yang disebutkan adalah keadaan di dalam suatu tempat, tapi yang diinginkan adalah tempatnya. Kayak gitu. Innal abrara lafi na'im. Kayak gitu. Yang disebutkan nikmat, tapi yang diinginkan dari nikmat ini adalah surga. Kayak gitu. Paham ya? Paham enggak? Gitu. Alaqahnya ada banyak lagi, ada i'tibaru ma yakun, ada i'tibaru makana. Kayak gitu. Apa ya, satu dua lagi ya? I'tibaru makana, i'tibaru ma yakun. Mahalliyah, haliyah. Kulliyah, juz'iyah. Apa ya dua lagi? Lupa. Astagfirullah. Ya udah, nanti kepanjangan ya. Dan kira-kira ini. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan dijelaskan di tryout selanjutnya insya Allah. Ya, kurang lebih seperti ini. Wallahu a'lam. 76 ini kita cepat ya karena udah lewat waktunya. Faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Ini dalam ayat faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Ma'alaqatu hadzal majazil mursal. Nah, ini majaz mursal alaqahnya apa nih? Faliyad'u nadiyah. Nadi, apa artinya nadi? Nadi itu artinya lembah. Artinya lembah, tempat, ya kan? Lembah itu artinya kan tempat. Nama tempat kan lembah. Nah, di sini Allah perintahkan faliyad'u nadiyah. Maka hendaklah dia memanggil sebuah lembah. Apakah dia memanggil lembah atau memanggil penduduk lembah? Ya. Ya, secara akal nggak mungkin dia memanggil lembah, tapi dia memanggil orang-orang yang berada di lembah tersebut. Maka ini alaqahnya apa? Ini yang disebutkan mahal, tapi yang diinginkan hal. Maka di sini namanya alaqahnya mahalliyah. Yang disebutkan itu lembah, tapi yang diinginkan bukan lembahnya, tetapi orang-orang yang ada di dalam lembah tersebut. Kayak gitu. Sana ada zabaniyah, maka kita akan panggil malaikat zabaniyah. Ini nggak tahu malaikat atau apa ya, zabaniyah maksudnya. Maka kami akan mendatangkan zabaniyah. Wallahu a'lam. Ini ya, mahalli. Baik. Lanjut. 77. Kalamun yahtamilu fihi zid qawl kadhib. Nah, sebagaimana bilang tadi, sebuah perkataan yang mengandung unsur kebenaran dan kesalahan, atau mengandung unsur benar atau bohong, jujur atau bohong. Ya. Jadi orang yang berkata perkataan ini bisa kita katakan dia berbohong atau dia jujur. Maka ini namanya apa? Namanya khobar. Contoh khobar, Muhammad ya'ti minal masjid. Muhammad datang dari masjid. Nah, ini bisa kita bilang nih, orang yang ngomong ini dia itu benar atau bohong. Nah, ini namanya khobar. Kan bisa jadi dia bohong, bisa jadi dia benar, ya kan? Kayak gitu. Ini namanya khobar. Kalau insya kebalikannya, sebuah perkataan yang dilontarkan tidak mengandung unsur benar atau salah. Contohnya perintah. Muhammad, kita misalnya kayak kata-kata Nabi tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Apakah Nabi berbohong atau benar saat itu? Nggak ada unsur benar atau salah. Karena Nabi memerintahkan kita untuk melakukan salat sebagaimana dia salat. Kayak gitu. Ini tidak ada unsur benar atau salahnya. Karena ini perintah. Dan juga larangan. Dan juga yang lainnya. Oke. Nanti masuk ke dalam bagian-bagian. Ini majas bukan, tasbih juga bukan. Min anwa'il insya'it talabi. Nah, insya' tadi Anda bilang yang tidak mengandung unsur benar atau salah. Nah, di sini ada insya' talabi sama insya' ghair talabi. Kalau insya' talabi adalah perkataan yang mengandung unsur permintaan. Namanya juga tolab. Tolabun, tolabayat lubu meminta. Insya talabi adalah perkataan yang mengandung unsur permintaan.
Itu. Contohnya amr itu kan artinya tolabu fi'li syai, meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Gitu. Berdiri kamu. Nah, kita meminta dia untuk berdiri. Nah, kan ada unsur meminta. Melarang juga sama, ya kan? Dan yang lainnya. Maka ini namanya tolabi. Istifham, meminta jawaban. Nida, meminta datang. Tolabul iqbal, meminta datang. Ya kan? Ya Muhammad. Ya, ketika dia memanggil, otomatis dia minta datang kan? Sebagaimana orang tua kita memanggil kita misalnya. Gitu. Kan kita meminta datang kepada dia kan? Gitu. Ya, maka ini yang mana nih yang tolabi? Jawabannya yang jim. Allahumma arhamni. Ya Allah, rahmatkanlah aku. Sayangilah aku. Ini kan ada unsur permintaan. Meminta agar Allah menyayangi dia. Kayak gitu. Baik. Lanjut. Qad hana waktu shalah. Mana'u hadzal darbu. Darbu. Maksudnya darbu ini perkataan ini jenis apa? Darbu ibtidai, tolabi, inkari, atau darbu tolabi ini nggak jelas. Ini maksudnya adalah darbun tolabiyun atau ad-darbu tolabi. Maksudnya apa? Ya, ini dilihat dari halus sami'in, orang yang mendengarkan perkataan kita. Ya, kalau orang yang kita ajak bicara dia langsung percaya, maka kita nggak perlu menambahkan taukid. Gitu. Taukid itu bisa berupa qasam atau huruf taukid, gitu kan. Nah, kalau ibtidai maka tidak perlu maksudnya orang yang afwan, langsung aja deh. Kalimat ibtidai ya atau darbut ibtidai itu tidak disebutkan ada tuh taukid apapun. Nggak ada taukid sama sekali. Kosong. Contohnya hana waktu sholati. Nah, ini nggak ada tuh taukid sama sekali. Hana waktu sholati. Waktu sholat telah tiba. Nggak ada tuh taukid. Maka ini namanya ibtidai. Kalau darbun tolabiyun atau ad-darbu at-tolabi, maka ini ada satu huruf taukid. Ada satu huruf taukid yang disematkan. Nah, di sini ada qad nih. Qad huruf taukid. Qad setelahnya fi'il madhi. Maka ini taukid. Maka qad hana waktu shalah, maka ini namanya darbun tolabiyun karena ada satu apa ini namanya? Ada satu huruf taukid. Yang terakhir darbul inkari atau ad-darbul inkari. Ad-darbul inkari yang disebutkan lebih dari satu, ya artinya dua atau lebih, ada tuh taukid, ya, ada tuh taukid lebih dari satu, kayak gitu. Misalnya contoh, wallahi qad hana waktu shalah, demi Allah benar-benar sudah masuk waktu sholat. Nah, itu ada dua taukid, ada qasam dan ada qad. Nah, ini namanya darbun inkari, kayak gitu. Ya, Allahu a'lam. Jadi ini tolabi karena disebutkan satu saja ada tuh taukid. Yang terakhir, ya, ain al-majaz al-aqli ya mimma yali. Al-majaz al-aqli mimma yali. Majaz akli. Majaz yang bisa kita pahami dengan akal kita. Ya, majaz yang bisa kita pahami dengan akal kita. Contoh, Muhammad yaz'aru fi sahatil ma'rakah. Ini majaz bukan? Bukan. Ini permisalan. Ini permisalan, namanya isti'arah. Muhammad yaz'ar. Yaz'ar ini kan punyanya Asad. Permisalan Muhammad dengan Asad, tapi Asadnya tidak disebutkan. Ini namanya isti'arah, ya kan? Musyabbah bihinya tidak disebutkan. Tapi rumizalahu bisyai'in lawazimi. Ini namanya isti'arah. Syarib tuma an-Nil. Saya telah meminum air sungai Nil. Air sungai Nil. Ini bukan isti'arah, ini bukan majaz akli, tapi ini majaz mursal, ya kan? Tadi alaqahnya alaqah juz'iyah. Yang disebutkan semuanya, tapi yang diinginkan sebagian. Nah, majaz akli. Ini yang ketiga. Fatimah kathiratur romani. Fatimah banyak debunya. Fatimah banyak debunya. Maksudnya banyak debunya apa? Bukan debu ya, Fan. Abu. Banyak abunya. Fatimah banyak abunya. Ini bukan majaz akli, tapi ini namanya kinayah. Ya, ini namanya kinayah. Seperti panjang tangan. Panjang tangan itu kinayah dari orang yang suka mencuri, misalnya panjang tangan. Ya, dia suka mencuri. Atau ringan tangan, suka nabok. Ya kan? Itu namanya kinayah. Oke. Nah, sekarang majaz akli yang dal. Naharul mu'mini sha'imun wa lailuhu qa'im. Kok bisa ini namanya majaz akli? Sekarang kita lihat. Majaz akli itu artinya isnadul fi'li ila ghairi ma wudi'a lahu. Oke.
menyandarkan satu kata kerja bukan pada tempatnya, pada yang bukan semestinya. Sekarang kita lihat, naharul mu'mini so'imun. Sekarang, yang so'im itu nahar, waktu siang, atau mukmin? Yang berpuasa itu nahar atau mukmin? Ya, jelas yang berpuasa itu adalah mukmin. Tetapi so'im, pekerjaan puasa ini disandarkan kepada nahar. Nah, ini kan bukan pada tempatnya, ya kan? Tapi kita paham yang berpuasa itu mukmin, bukan waktu siang, ya kan? Nah, ini namanya majaz akli. Walailuhu qaim. Dan malamnya seorang mukmin itu sholat malam. Maksudnya diisi dengan sholat malam. Apakah yang sholat malam itu waktu malam atau seorang mukmin? Ya mukmin. Tapi di sini pekerjaannya itu disandarkan kepada yang bukan semestinya. Seharusnya kan al-mu'minu shaim wa qaim. Kayak gitu kan? Tapi di sini pekerjaannya disandarkan kepada sesuatu yang bukan haknya. Naharul mu'min shaim. Waktu siangnya seorang mukmin itu berpuasa. Yang puasa siapa? Siang atau mukmin? Ya mukmin. Nah, gitu. Jadi yudraku bil akli. Kita paham dari ya atau dengan akal kita sendiri. Jadi kita tahu nih yang berpuasa itu bukan nahar, tapi mukmin. Walaupun soim di sini dia kan disandarkan kepada nahar, ya kan? Dia kan soim ini kan khobar untuk nahar, ya kan? Bukan khobar untuk mukmin, khobar untuk nahar. Ya, tapi kan sejatinya sebagaimana yang kita pahami, nahar tidak berpuasa, yang berpuasa adalah mukmin. Maka yang berpuasa di sini adalah mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya majaz akli. Isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Menyandarkan sebuah pekerjaan bukan pada yang semestinya. Kayak gitu. Baik, kurang lebih itu ya, wallahu a'lam. Dan afwan sudah melebihi waktu yang telah ditentukan. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin kalau mau ada yang bertanya dipersilakan. Adakah yang ingin bertanya? Lumayan ya, balaghah. Ya, subhanallah. Baik, kalau nggak ada mungkin Ana akan kembalikan kepada Kak Zainal ya. Tapi sebelum itu Ana tutup dulu sesi yang kedua ini ya, sekaligus tryout yang ketiga ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sebelumnya Ana juga minta maaf kalau tryout 3 ini kurang kondusif ya, karena di awal tadi pengerjaannya agak kurang sesuai jadwal. Ana mohon maaf, semoga di tryout selanjutnya bisa lebih baik lagi ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ana kembalikan kepada Kak Zainal. Ya, alhamdulillah pembahasan terkait tryout Ensiklopia yang ke sesi ketiga ini sudah selesai dipaparkan oleh Ustadz Rio Rizaldi. Jazakallahu khairan kepada pemateri. Untuk selanjutnya yaitu nanti sesi keempat di akhir bulan. Kak Zainal, Afwan. Ya. Ana nanti setelah ini Ana coba nanti minta izin ke Ustadz Atep. Kita ada tryout 1, 2 kan ya. Kalau kemarin kan nilainya tidak bisa kalian lihat ya secara langsung. Sekaligus kalian nggak bisa lihat kunci jawabannya. Nanti insya Allah Ana coba kirimkan lagi link tersebut sambil Ana buka nilainya. Jadi kalian bisa sambil mengerjakan, sekalian kalian lihat kunci jawabannya. Ya, jadi kan tadi ada yang bertanya nih kunci jawabannya. Nanti insya Allah untuk syariah bisa kalian lihat kunci jawabannya seperti itu ya. Jadi nanti tryout 1, 2, 3 ini Ana minta izin ke Ustadz Atep untuk dibuka kolom nilainya ya. Jadi ketika selesai mengerjakan kalian bisa langsung lihat nilai hasilnya berapa. Kayak gitu. Jadi bisa langsung kalian kalau misalnya nilainya kurang bisa kalian ulangi lagi kerjaannya sampai nilainya 100 misalnya. Kapun kalian bisa melihat kunci jawabannya. Jadi yang benar itu jawabannya ini, yang benar ini, yang benar ini, yang salah ini. Kayak gitu. Ya. Insya Allah nanti seperti itu. Ya, Afwan Kak Zainal dilanjutkan. Ya. Ya, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada semua yang hadir pada hari ini. Insya Allah semua materi pembekalan ini akan diupload di YouTube dan untuk di murojaah. Dan saya mohon maaf bila ada salah selama kegiatan ini, baik dari kata dan perbuatan. Akhir kata,
Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.